Makanlah keberkahan dan kebahagiaan kepada hamba-Mu yang hadir di ruangan hari ini. Amin. Berikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Limpahkan rezeki yang halal dan berkah serta melimpah. Amin. Dan jadikan hamba-hamba-Mu yang di sini sebagai ahli surga. Amin. Yang belum punya jodoh dimudahkan jodohnya. Amin. Yang punya utang dilunasi utangnya. Amin. Karena semuanya mau menjawab salam dengan ikhlas dan semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang belum punya jodoh tuh biasanya. Oh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Islam apa namanya? Saya kasih nama tadi Muratalindo. Roma. Enggak apa-apa ya. PT Muratalindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yang kelihatannya agak biasa, yaitu tentang sudahkah aku berislam. Kenapa biasa? Karena kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sesuai dengan umur kita, sejak usia kita balik diukur lah, yaitu nikmat apa? Listrik ya. Apa yang Allah ciptakan sehingga kita bisa menikmati listrik? Apa? Energi. Energi apa? Betul, udah hampir. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Bukan. Apa lagi? Ini yang Allah ciptakan. Gravitasi. Hah? Gravitasi. Gravitasi bumi. Ini nikmat yang dianggap sepele oleh banyak orang. Sebagian listrik yang dihasilkan di negeri ini adalah dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi air itu dikumpulkan di bendungan, kemudian dijatuhkan, kemudian ketika jatuh menghantam turbin, terjun kan? Terjun itu kan karena ada gravitasi kan? Menghantam turbin, turbinnya berputar dan menghasilkan daya listrik. Ini sok tahu ya, ngomong di depan orang-orang IT, orang-orang eksak. Tapi begitulah secara umum. Akhirnya menghasilkan daya listrik. Bayangkan kalau nggak ada gravitasi bumi, apa akibatnya Pak? Bu? Hah? Terbang. Ya, bukan cuma sekedar nggak ada listrik. Kalau sekedar ngambang itu coba bayangkan. Kalau seandainya nggak ada gravitasi bumi, terus kemudian kita lagi pilek, terus buang ingus, sus. Atau ya jangan bayangin yang terlalu jauh lah ya, pokoknya kotorannya kecil itu aja lah ya. Kalau kotorannya lebih besar lebih ngeri lagi bayangin. Bayangin gimana kita nggak kagum sama Allah sebegitu luar biasa menciptakan nikmat kepada kita. Nah, Islam maknanya adalah yang pertama Islam wajib, yaitu hadirnya rasa hormat, tumbuh suburnya rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Dan gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah yang paling sederhana adalah dalam ibadah. Ada gak perasaan hormat kita sebagaimana kita punya rasa hormat kepada orang yang baik banget sama kita, sama bos kita, sama atasan kita, sama calon mertua, sama siapapun yang kita anggap kita butuh banget gitu sama dia. Dia bukan hanya memiliki kehebatan, tapi dia juga baik sama kita dan kita selalu butuh sama dia. Kita akan punya rasa. Nah, bagaimana perasaan itu juga kita bisa hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, khususnya terutama dalam ibadah. Tapi apa yang terjadi? Ya. Nah, ini dalam rangka mengevaluasi diri ya, merefleksikan diri kita. Saya juga termasuk. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang belum punya rasa hormat yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, bayangkan kalau seandainya kita diundang ke istana negara, ya, menjadi tamunya presiden, meskipun ini bukan sesuatu yang sejati sih ya. Kira-kira ketika kita sedang berhadapan dengan presiden, sedang dengar pendapat gitu, ada nggak di antara kita yang berani untuk buka WA, buka BB terus cekikikan itu, ada nggak berani? Semuanya diam kan, aku handphone harus dimatiin, ya. Bahkan harus pakai gladiresir segala macam. Betapa ketat. Nggak ada yang berani nyalain HP, semuanya harus hormat. Dengerin, jangan sampai salah nih, kacau nih kalau sampai salah denger. Gitu. Nah, sekarang ternyata banyak di antara
kaum muslimin, termasuk saya juga barangkali ya, ini kita perlu jujur mengevaluasi diri, yang belum memiliki rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang khusus, jelas-jelas ibadah yang mahdhah, yang koneknya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Banyak di antara kaum muslimin yang belum punya rasa hormat kepada Allah, belum punya rasa kagum, rasa hormat. Dan kalau orang rasa hormat itu berarti ada rasa bercampur rasa apa? Rasa takut dan rasa harap, betul gak? Rasa takut kalau nanti dia murka, dia marah, rasa harap supaya dia memberikan terus kebaikannya kepada kita, kan gitu kan? Kita terhadap bos, kita nggak ingin kita berbuat salah kan, betul gak? Kita ingin selalu menghormati dia dengan cara kita mendengar, menyimak. Nah, tapi yang ternyata yang terjadi banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekan hal ini. Dalam sholat mereka nggak menyerahkan hatinya. Orang yang memiliki rasa hormat yang sejati, dia menyerahkan hatinya, fokus pikirannya betul-betul dengan tunduk, dengan khusyuk. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya belum khusyuk. Ya, termasuk saya juga barangkali di sini. Kita harus sama-sama jujur evaluasi diri. Kenapa belum khusyuknya? Kalau orang sholatnya belum khusyuk itu tanda-tandanya apa? Ciri-ciri yang paling gampang untuk menilai kalau sholat kita belum khusyuk apa ciri-cirinya? Pengen cepat selesai, alias buru-buru. Sekarang apa tanda-tanda bahwa kalau sholat kita tuh nggak khusyuk dan pengen buru-buru? Apa tanda-tandanya? Apa indikatornya? Ada gak di antara Bapak Ibu sekalian kalau sedang sholat atau mau melakukan sholat berjamaah, ya, yang khususnya sholat itu dibaca, yang diimami oleh imam yang bacanya pas bacaan keras, yaitu sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Ya, ketika selesai qomat langsung sholat, dan kemudian imam membaca ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, kalimat terakhir Wallolin amin. Kan imam biasanya suka diam tuh sebentar. Siapa yang ngerasain ada perasaan dak-dikduk di dalam hati? Dak-dikduk, galau. Karena imam tuh diam. Kenapa galaunya? Imam baca apa nih habis ini? Baca apa nih habis ini? Pas imam baca ayat yang familiar di telinga kita, ya, Qul huwallahu ahad. Yes. Kenapa? Karena kita udah tahu ujungnya. Karena kita udah tahu ujungnya sebentar. Tapi kalau kita mendengar imam membaca ayat yang asing di telinga kita, ya, apa yang terjadi? Misalnya imam membaca sebuah ayat, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Langsung, urusannya panjang kayaknya. Karena nggak tahu ujungnya kan, nggak tahu kapan selesainya. Mudah-mudahan nggak ada yang merasa kayak begitu. Tapi ini evaluasi yang terjadi pada setiap momen. Dan ketika imam membaca ayat itu satu persatu, berlanjut, perasaannya itu nggak selesai. Muncul perasaan harap-harap cemas di dalam hatinya. Apa yang diharap-harap? Yaitu dia menginginkan sekali suara imam itu bacaannya adalah memanjang dan merendah. Apa lanjutan dari ayat tadi? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau imam suaranya begitu tuh udah seneng kan? Allahu Akbar. Seolah udah ada suara nyusul begitu. Tahu-tahu imamnya nyambung lagi. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Langsung muncul suara dalam diri. Yang ini kayaknya yang ini dulu. Ayo mendingan jujur kan? Ternyata imamnya nyambung lagi. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Langsung, aduh, ini imam. Makanya di beberapa tempat tertentu, di musola-musola atau masjid-masjid tertentu, itu ada imam-imam favorit. Ketika qomat selesai kan suka imam tuh gantian kan. Ketika yang maju Pak Anu yang maju maksudnya panjang nih. Tapi kalau yang maju Pak itu, yes, panjang ini. Astagfirullahaladzim. Itu apa tandanya? Ya, tandanya kita belum hormat sama Allah. Astagfirullahaladzim, ini teguran buat saya juga ya. Kalau kita sholat, kita lagi menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih kecerdasan kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang memberikan kita semua kebutuhan kita bisa melengos gitu, hatinya tuh mikirin yang lain-lain.
Mikirin kerjaan lah, ya, ibu-ibu bikinin arisan lah, arisan kayaknya wah udah dapet ya. Apalagi pas lagi sholat itu bunyi BB-nya atau WA-nya, teng tong, wah dari klien gue nih. Nah, udah macam-macam tuh. Biasanya kalau pikir tuh nyambung gitu kan, terus. Jadi kita cuma sholat apa yang bergerak tuh cuma fisik aja. Artinya apa? Kita belum memberikan rasa hormat kita, rasa kagum, rasa ta'zim kita kepada Allah. Nah, bertanyalah kalau kita di antara kita yang masih punya perasaan kayak gitu, sudahkah aku berislam? Sudahkah aku berislam? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang memuliakan, indah betul kalau kita mau mengkaji Islam ini dengan lebih dalam. Ya. Nah, ngomongin tentang makna Islam yang pertama ini, sampai-sampai ada orang yang nggak khusyuk dalam sholatnya itu, dia pengen buru-buru selesai. Ya. Sholat itu sebetulnya nikmat apa enggak sih? Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu nikmat apa enggak? Nikmat. Masya Allah, betul? Nikmat apa? Nikmat apa enggak sholat itu? Kalau nikmat itu pengennya banyak apa enggak? Pengennya lama apa sebentar? Pengennya nambah apa enggak? Kenyataannya. Oke, sekarang saya tanya, kalau sholat itu nikmat, sekarang saya pengen tanya, kapan ya, gerakan dan bacaan dalam sholat yang paling nikmat buat kebanyakan kaum muslimin? Sujud. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan jadi ahli sujud ya Allah. Kan saya bilang buat kebanyakan kaum muslimin. Supaya membuktikan saat yang paling nikmat dalam gerakan sholat adalah pada saat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Kenapa? Karena sholat itu memang buat dia masih menjadi beban. Belum nikmat sholat itu karena masih menjadi. Makanya kalau sesuatu yang nikmat itu dia pengen nambah lagi. Ya. Misalnya kita nikmat dengerin musik, kayak ulang lagi gitu kan. Kalau kita nggak nyaman dengan sesuatu, kita pengen menghindari. Nah, ternyata yang justru sering ingin kita hindari adalah justru pada saat kita menyembah Allah. Padahal sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya apa? Untuk Allah mau ngasih apa buat kita? Mau ngasih apa Allah? Hayya 'alal falah. Allah mau ngasih keberuntungan, Allah mau ngasih kesuksesan, Allah mau ngasih solusi. Tapi kok kita sholatnya tuh nggak sepenuh hati ya? Segala macam lah, nggak bisa khusyuk. Bahkan saking ada orang yang sholatnya itu nggak khusyuk, pengen buru-buru selesai ya. Ada orang yang dia itu bukan hanya mempengaruhi hatinya, tapi sholat nggak khusyuk itu sampai mempengaruhi fisiologi. Tubuhnya pun merasa nggak nyaman dengan sholat itu. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang pernah melihat atau bahkan mungkin ngalamin, mudah-mudahan singgah. Pernah nggak melihat ada orang yang sholat pada saat sujud terakhir, yaitu sujud sebelum sujud terakhir itu kapan? Sebelum duduk tahiyat. Itu ada orang yang sholatnya ketika sujud itu, kami saya contohkan itu yang kaki kirinya itu udah masuk duluan begini ya. Sehingga ketika imam bangun tinggal duduk. Gak usah capek-capek angkat narik kaki. Apa? Mencuri finish atau mencuri start? Mencuri start. Mencuri finish. Kan nggak boleh, kaki itu harus tegak, lurus, nempel. Itu karena sensasi ketidaknyamanannya dengan sholat. Sholat itu nggak nyaman buat dia. Bahkan, ya saya pernah melihatnya pas lagi saya masuk. Ya, yang begitu tuh justru malah imamnya. Imamnya malah kakinya udah masuk duluan ke bawah. Pengen cepat-cepat selesai. Alhamdulillah. Ini tandanya kita belum punya rasa hormat yang sesungguhnya kepada Islam. Padahal rasa hormat itu hadir, rasa kagum, rasa bangga, rasa butuh, rasa cinta itu wajib. Makanya nama Islam itu diambil dari kata-kata Islam. Jadi ini harus hadir dalam hati kita. Dan pertanyaan, sudahkah aku berislam? Astagfirullah, kita masih setengah-setengah, mengabaikan Allah, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah, cuek aja. Kita nggak punya rasa hormat gitu kan? Naudzubillah min dzalik. Maka pertanyaan ini terus terang buat saya pribadi bukan pertanyaan yang main-main ya. Kajian kita tentang sudahkah aku bisa itu menjadi sebuah kata yang tajam. Merdeka, sudahkah kamu berislam? Kalau begini, kalau sikap kamu begini, kalau perbuatan kamu begini, kalau pikiran kamu begitu, sudah kamu berislam? Baik, Bapak dan saya memuliakan, kita punya
pembahasan yang masih panjang, bahkan saya juga sudah siapkan beberapa video ilustrasi yang bisa menyentuh. Namun saya mohon beribu maaf ya. Waktu kita terbatas, dan untuk hari ini ya, karena saya sudah janji ada acara di Bogor dan mendadak baru dihubungi kemarin ya oleh Mas Santoso, jadi saya terpaksa harus berbagi. Jadi untuk kali ini kajian kita cukupkan dulu. Satu poin aja, sedikit demi sedikit, tapi berasa mudah-mudahan ya. Ada waktu sekitar 9 menit kurang lebih. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian nanti untuk berbagi, atau kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan dan kita selesai bersama-sama. Saya cukup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara khusyuk, nama Basikin. Bicara soal khusyuk dalam sholat, Pak, itu kan menurut saya bukan satu hal yang mudah. Kalau kebanyakan mungkin kita harus jujur juga, apalagi yang pekerja. Sholat oke, bacaan panjang oke, makin panjang otaknya makin jalan, dapat aja idenya. Oh tadi mentok tuh, misalnya orang IT, oh ini nggak dapat formulanya, oh iya ternyata gini. Nah, itu maksud saya common gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Misalnya orang common, udah mikir, wah ini bulan depan mesti gajian, ini gimana? Oh iya gitu dari sini, sama juga orang accounting, wah pembukuan mentok, oh ternyata di sholat itu dapat aja. Nah itu gimana tuh Pak? Sholat malah jadi solusi untuk dapat pencerahan yang misalnya kita mentok sebelum sholat. Ya, itu usulnya gimana tuh Pak? Baik. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang sulit, yang seorang ulama pun susah menjawabnya. Bicara tentang khusyuk, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bagaimana? Bukan sesuatu yang mudah, betul memang saya akui bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang sholatnya itu justru menemukan barang yang hilang, atau menemukan inspirasi atau ide gagasan yang cemerlang, itu justru adalah tanda dia nggak khusyuk. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, setan itu akan hadir untuk merontokkan kekhusyuan seseorang justru dengan memberikan benefit. Yang terjadi seolah-olah kita justru kagum, sholat aja tuh, pokoknya kalau kunci hilang atau handphone hilang, kita juga ketemu ya. Oh iya di situ. Iya. Akhirnya dia bergembiranya bukan karena sedang menyembah Allah, tapi menyembah habis sholat tuh. Malah jadi nggak khusyuk, kenapa cepet-cepet sholat ya? Buru-buru deh. Jadi buru-buru kenapa? Sudah punya ide, udah punya ketemu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu yang disebut oleh beliau ya, godaan. Ya. Beliau menyebutkan dalam hadisnya itu, ya zakarosai, maka setan itu akan membisik-bisikkan sesuatu yang membuat kamu itu akhirnya pikirannya itu terpaut ke sesuatu itu. Ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Saya juga nggak bisa menyangkali, memang begitu bimbingan dari beliau, bahwa yang namanya khusyuk itu justru adalah ketika kita tidak terpaut dengan sesuatu yang selain Allah, sesuatu urusan dunia kita, ya, sesuatu yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang terjadi, yang segala macam yang lalu maupun yang akan datang gitu ya. Tapi kita hanya terfokus kepada dua hal yang paling utama. Bikasroti ni'amillah, yaitu dengan membayangkan nikmat Allah, membayangkan kehadiran Allah, alhamdulillah, kebesaran Allah. Bikasroti azumatillah dan bikasroti ni'amillah, dengan membayangkan keagungan Allah dan dengan membayangkan nikmat Allah, itu aja. Dan memang untuk sampai ke tingkat itu, ya, Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, memang syaratnya adalah kita harus menguasai ilmunya. Makanya tadi kita kaji kan, selama ini kita udah ngaku-ngaku jadi Islam, udah bangga jadi orang Islam, tapi ternyata kalau kita lihat dari segi maknanya doang, yaitu yang pertama Islam wajib, ternyata kita belum punya rasa hormat yang sejati kepada Allah. Rasa hormatnya masih rasa hormat yang setengah hati atau seperempat hati, atau mungkin pura-pura doang, kita pura-pura nunduk, pura-pura, tapi kita belum punya rasa. Nah, bukti bahwa kita belum punya rasa hormat yang sejati adalah bukan hanya dalam sholat, tapi dalam amalan, yaitu ketika perintah-perintah Allah nggak dijaga, ketika larangan-larangan Allah malah diterabas. Makanya saya perlu
mengapresiasi salah seorang di antara kita ya di sini. Ada teman kita di sini yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum bekerja di bank konvensional, yaitu riba. Wah, setelah teman kita ini mendapatkan hidayah, wah ternyata galau dia. Galau kerja di bank, ya, walaupun gajinya gede, tapi riba. Wah, saya nggak mau melanggar. Ini karena dia pasti memahami makna tunduk pada perintah Allah. Akhirnya apa dia putuskan. Wah heboh, keluarganya yang udah bangga punya anak kerja di bank, ya, bank ternama, ternyata memutuskan untuk mundur, maksa berhenti. Waduh, dan akhirnya apa? Lagi zaman susah nyari kerja gini kan, udah posisi enak, ditinggalin. Akhirnya dia nganggur 3 bulan. Tapi dia punya penuh keyakinan, ya, keyakinan bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Kalau saya patuh sama Allah, dia tunduk kan, dia hormat kepada ajaran Allah kan, nggak boleh memakan harta riba atau nggak boleh bekerja di bank yang berbau riba dan seterusnya. Dia patuh, yakin deh. Bener, selama 3 bulan itu dia bukannya nganggur, tapi apa? Dia bekerja untuk membantu kegiatan dakwah dan sosial. Dan ternyata apa yang terjadi? Allah memberikan solusi. Di tempat kegiatan dakwah dan sosial itu di sebuah Islamic Center, dia ketemu dengan seorang jemaah pengajian, ya, yang bekerja di sebuah perusahaan, ya, dan ternyata ketemu ngobrol, wah akhirnya dapat informasi, wah perusahaan saya lagi butuh engineer, yaudah kerja aja di perusahaan saya. Akhirnya melamarlah orang itu, ya, karena dia patuh, dia tunduk kepada perintah Allah, dia nggak mau melanggar larangan Allah dan dikasih rezeki. Akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan IT, ya, di daerah dekat Proklamasi itu di Gedung Geraha 9. Alhamdulillah barakallahu fiik kepada teman kita ini yang akhirnya sudah menjadi boga besar dari perusahaan ini. Ya, karena apa? Karena patuh sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Tercari sendiri. Namanya kalau fikir ya, Pak? Hah? Nanti tanya deh tadi. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya kasih pandangan bagaimana bahwa kembali kepada tentang sholat, tunjukkan komitmen kita bukan hanya dalam sholat tapi di luar sholat, kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena pertemuan pertama tapi udah terburu-buru karena memang mendadak baru dikasih sampai. Sebenarnya udah dari pekan yang lalu juga sudah bilang Mas nggak bisa terus kalau hari Kamis. Ya. Berarti nggak hapus dong. Kenapa? Nggak hapus. Betul. Karena saya udah mikirin ada janji buat yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setidak khususnya ada manfaatnya mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Tapi jangan khawatir. Ya, saya sengaja memutus ini bukan karena maksud apa. Kalaupun bapak-bapak misalnya ingin kaji lebih dalam lagi, tinggal search di Google makna Islam atau Ma'rifatul Islam. Materi yang saya sampaikan tadi juga ada di sana semua. Ya, di usap Google, dia juga banyak pengetahuannya. Bisa ditambah ilmu buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yaitu nikmat apa? Listrik ya. Apa yang Allah ciptakan sehingga kita bisa menikmati listrik? Apa? Energi. Energi apa? Betul, udah hampir. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Bukan. Apa lagi? Ini yang Allah ciptakan. Gravitasi. Hah? Gravitasi. Gravitasi bumi. Ini nikmat yang dianggap sepele oleh banyak orang. Sebagian listrik yang dihasilkan di negeri ini adalah dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi air itu dikumpulkan di bendungan, kemudian dijatuhkan, kemudian ketika jatuh menghantam turbin, terjun kan? Terjun itu kan karena ada gravitasi kan? Menghantam turbin, turbinnya berputar dan menghasilkan daya listrik. Ini sok tahu ya, ngomong di depan orang-orang IT, orang-orang eksak. Tapi begitulah secara umum. Akhirnya menghasilkan daya listrik. Bayangkan kalau nggak ada gravitasi bumi, apa akibatnya Pak? Bu? Hah? Terbang. Ya, bukan cuma sekedar nggak ada listrik. Kalau saudara ngambang itu coba bayangkan, kalau seandainya nggak ada gravitasi bumi, terus kemudian kita lagi pilek, terus buang ingus, atau ya jangan bayangin yang terlalu jauh lah ya, pokoknya kotorannya kecil itu aja lah ya. Kalau kotorannya lebih besar lebih ngeri lagi bayangin. Bayangin, gimana kita nggak kagum sama Allah sebegitu luar biasa menciptakan nikmat pada kita. Nah, Islam maknanya adalah yang pertama Islam wajib, yaitu hadirnya rasa hormat, tumbuh suburnya rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Dan gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah yang paling sederhana adalah dalam ibadah.
Ada gak perasaan hormat kita sebagaimana kita punya rasa hormat kepada orang yang baik banget sama kita, sama bos kita, sama atasan kita, sama calon mertua, sama siapapun yang kita anggap. Kita butuh banget gitu sama dia. Dia bukan hanya memiliki kehebatan, tapi dia juga baik sama kita dan kita selalu butuh sama dia. Kita akan punya rasa. Nah, bagaimana perasaan itu juga kita bisa hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, khususnya terutama dalam ibadah. Tapi apa yang terjadi? Ya. Nah, ini dalam rangka mengevaluasi diri, ya, merefleksikan diri kita. Saya juga termasuk. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang belum punya rasa hormat yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, bayangkan kalau seandainya kita diundang ke istana negara, ya, menjadi tamunya presiden. Meskipun ini bukan sesuatu yang sejati sih ya. Kira-kira ketika kita sedang berhadapan dengan presiden, sedang dengar pendapat itu, ada nggak di antara kita yang berani untuk buka WA, buka BB terus cekikikan itu? Ada nggak berani? Semuanya diam kan, kaku, handphone harus dimatiin, ya. Bahkan harus pakai gladiresir segala macam. Ya. Betapa ketat. Nggak ada yang berani nyalain HP, semuanya harus hormat. Dengerin, jangan sampai salah nih, kacau nih kalau sampai salah denger. Gitu. Nah, sekarang ternyata banyak di antara kaum muslimin, termasuk saya juga barangkali ya, ini kita perlu jujur mengevaluasi diri, yang belum memiliki rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, yang khusus jelas-jelas ibadah, yang mahdhah, yang koneknya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Banyak di antara kaum muslimin yang belum punya rasa hormat kepada Allah, belum punya rasa kagum, rasa hormat. Dan kalau orang rasa hormat itu berarti ada rasa bercampur rasa apa? Rasa takut dan rasa harap, betul gak? Rasa takut kalau nanti dia murka, dia marah. Rasa harap supaya dia memberikan terus kebaikannya kepada kita, kan gitu kan? Kita terhadap bos, kita nggak ingin kita berbuat salah kan, betul gak? Kita ingin selalu menghormati dia dengan cara kita mendengar, menyimak. Nah, tapi yang ternyata yang terjadi banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekan hal ini. Dalam sholat mereka enggak menyerahkan hatinya. Orang yang memiliki rasa hormat yang sejati, dia menyerahkan hatinya. Fokus pikirannya betul-betul dengan tunduk, dengan khusyuk. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya belum khusyuk. Ya, termasuk saya juga barangkali di sini. Kita harus sama-sama jujur evaluasi diri. Kenapa belum khusyuknya? Kalau orang sholatnya belum khusyuk itu tanda-tandanya apa? Ciri-ciri yang paling gampang untuk menilai kalau sholat kita belum khusyuk apa ciri-cirinya? Pengen cepat selesai alias buru-buru. Sekarang apa tanda-tanda bahwa kalau sholat kita tuh nggak khusyuk dan pengen buru-buru? Apa tanda-tandanya? Apa indikatornya? Ada gak di antara bapak ibu sekalian kalau sedang sholat atau mau melakukan sholat berjamaah, ya, yang khususnya sholat itu dibaca, yang diimami oleh imam yang bacanya pas bacaan keras, itu sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Ya, ketika selesai qomat langsung sholat, dan kemudian imam membaca ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, kalimat terakhir waladdallin amin, kan imam biasanya suka diam tuh sebentar. Siapa yang ngerasain ada perasaan dak-dikduk di dalam hati? Dak-dikduk, galau. Karena imam tuh diem. Kenapa galaunya? Imam baca apa nih habis ini? Baca apa nih habis ini? Pas imam baca ayat yang familiar di telinga kita, ya, Qul huwallahu ahad. Yes. Kenapa? Karena kita udah tahu ujungnya. Karena kita udah tahu ujungnya sebentar. Tapi kalau kita mendengar imam membaca ayat yang asing di telinga kita, ya, apa yang terjadi? Misalnya imam membaca sebuah ayat, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, langsung urusannya panjang kayaknya. Karena nggak tahu ujungnya kan, nggak tahu kapan selesainya. Mudah-mudahan nggak ada yang merasa kayak begitu. Tapi ini evaluasi yang terjadi pada setiap momen. Dan ketika imam membaca ayat itu satu persatu, berlanjut, perasaannya itu nggak selesai. Muncul perasaan harap-harap cemas di dalam hatinya. Apa yang diharap-harap? Yaitu dia menginginkan sekali suara imam itu bacaannya adalah memanjang dan merendah. Apa lanjutan dari ayat tadi? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau imam suaranya begitu tuh udah seneng kan? Allahu Akbar. Seolah udah ada suara nyusul begitu.
tahu-tahu imamnya nyambung lagi. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Langsung muncul suara dalam diri. Yang ini kayaknya yang ini dulu. Ayo mendingan jujur kan? Ternyata imamnya nyambung lagi. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Langsung, aduh ini. Makanya di beberapa tempat tertentu, di musola-musola atau masjid-masjid tertentu, itu ada imam-imam favorit. Ketika koma selesai kan suka imam itu gantian kan? Ketika yang maju Pak Anu yang maju terusnya panjang nih. Tapi kalau yang maju Pak itu, yes, panjang. Astagfirullahaladzim. Itu apa tandanya? Ya. Tandanya kita belum hormat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Nih teguran buat saya juga ya. Kalau kita sholat, kita lagi menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih kecerdasan kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang memberikan kita semua kebutuhan kita bisa melengos gitu. Hatinya tuh mikirin yang lain-lain, mikirin kerjaan lah. Ya, ibu-ibu bikinin arisan kayaknya, wah udah dapet ya. Apalagi pas lagi sholat itu bunyi BB-nya atau WA-nya, teng-tong, wah dari klien gue deh. Udah macam-macam tuh. Biasanya kalau pikir tuh nyambung gitu kan, terus. Jadi kita cuma sholat apa yang bergerak tuh cuma fisiknya aja. Artinya apa? Kita belum memberikan rasa hormat kita, rasa kagum, rasa ta'zim kita kepada Allah. Nah bertanyalah kalau kita diantara kita yang masih punya perasaan kayak gitu. Sudahkah aku berislam? Sudahkah aku berislam? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu sekalian memuliakan, indah betul kalau kita mau mengkaji Islam ini dengan lebih dalam. Ya. Nah, ngomongin tentang makna Islam yang pertama ini, sampai-sampai ada orang yang nggak khusyuk dalam sholatnya itu, dia pengen buru-buru selesai. Sholat itu sebetulnya nikmat apa enggak sih? Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu nikmat apa enggak? Nikmat. Masya Allah, betul? Nikmat apa? Nikmat apa enggak sholat itu? Kalau nikmat itu pengennya banyak apa enggak? Pengennya lama apa sebentar? Pengennya nambah apa enggak? Kenyataannya Oke, sekarang saya tanya, kalau sholat itu nikmat, sekarang saya pengen tanya, kapan gerakan dan bacaan dalam sholat yang paling nikmat buat kebanyakan kaum muslimin? Sujud. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan jadi hari sujud ya Allah. Kan saya bilang buat kebanyakan kaum muslimin. Supaya membuktikan saat yang paling nikmat dalam gerakan sholat adalah pada saat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Kenapa? Karena sholat itu memang buat dia masih menjadi beban. Belum nikmat sholat itu karena masih menjadi. Makanya kalau sesuatu yang nikmat itu dia pengen nambah lagi. Ya. Misalnya kita nikmat dengerin musik, kayak ulang lagi gitu kan. Kalau kita nggak nyaman dengan sesuatu, kita pengen menghindari. Nah ternyata yang justru sering ingin kita hindari adalah justru pada saat kita menyembah Allah. Padahal sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya apa? Untuk Allah mau ngasih apa buat kita? Mau ngasih apa Allah? Hayya 'alal falah. Allah mau ngasih keberuntungan, Allah mau ngasih kesuksesan, Allah mau ngasih solusi. Tapi kok kita sholatnya tuh nggak sepenuh hati ya? Segala macam lah, nggak bisa khusyuk. Bahkan saking ada orang yang sholatnya itu nggak khusyuk, pengen buru-buru selesai. Ya. Ada orang yang dia itu bukan hanya mempengaruhi hatinya, tapi sholat nggak khusyuk itu sampai mempengaruhi fisiologi. Tubuhnya pun merasa nggak nyaman dengan sholat itu. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang pernah melihat atau bahkan mungkin ngalamin, mudah-mudahan sih enggak. Pernah nggak melihat ada orang yang sholat pada saat sujud terakhir, yaitu sujud sebelum terakhir itu kapan? Sebelum duduk tahiyat. Itu ada orang yang sholatnya ketika sujud itu, kami saya contohkan itu yang kaki kirinya itu udah masuk duluan begini ya. Sehingga ketika imam bangun tinggal duduk. Gak usah capek-capek angkat narik kaki. Apa? Mencuri finish atau mencuri start? Mencuri start. Mencuri finish. Kan nggak boleh, kaki itu harus tegak, harus nempel.
karena sensasi ketidaknyamanannya dengan sholat. Sholat itu nggak nyaman buat dia. Bahkan ya saya pernah melihatnya pas lagi saya masuk. Ya, yang begitu tuh justru malah imamnya. Imamnya malah kakinya udah masuk duluan ke bawah. Pengen cepat-cepat selesai. Alhamdulillah. Ini tandanya kita belum punya rasa hormat yang sesungguhnya kepada Islam. Padahal rasa hormat itu hadir, rasa kagum, rasa bangga, rasa butuh, rasa cinta. Itu wajib. Makanya nama Islam itu diambil dari kata-kata Islam. Wajib ini harus hadir dalam hati kita. Dan pertanyaan, sudahkah aku berislam? Astagfirullah. Kita masih setengah-setengah mengabaikan Allah, mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Cuek aja, kita nggak punya rasa hormat gitu kan? Naudzubillah min dzalik. Maka pertanyaan ini terus terang buat saya pribadi bukan pertanyaan yang main-main. Ya. Kajian kita tentang sudahkah aku bisa itu menjadi sebuah kata yang tajam. Merdeka, sudahkah kamu berislam? Kalau begini, kalau sikap kamu begini, kalau perbuatan kamu begini, kalau pikiran kamu begitu, sudah kamu berislam? Baik. Bapak dan saya memuliakan, kita punya pembahasan yang masih panjang. Bahkan saya juga sudah siapkan beberapa video ilustrasi yang bisa menyentuh. Namun saya mohon beribu maaf ya. Waktu kita terbatas dan untuk hari ini ya, karena saya sudah janji ada acara di Bogor dan mendadak baru dihubungi kemarin ya oleh Mas Santoso, jadi saya terpaksa harus berbagi. Jadi untuk kali ini kajian kita cukupkan dulu. Satu poin aja, sedikit demi sedikit tapi berasa mudah-mudahan ya. Ada waktu sekitar 9 menit kurang lebih. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian nanti untuk berbagi atau kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan dan kita selesai bersama-sama. Saya cukup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara khusyuk, nama Basikin. Bicara soal khusyuk dalam sholat, Pak, itu kan menurut saya bukan satu hal yang mudah. Kalau kebanyakan mungkin kita harus jujur juga, apalagi yang pekerja. Sholat oke, bacaan panjang, oke, makin panjang otaknya makin jalan. Dapat aja idenya. Oh tadi mentok tuh, misalnya orang IT. Oh ini nggak dapat formulanya. Oh iya ternyata gini. Nah, itu maksud saya common gitu ya. Itu gimana itu Pak? Di sana orang udah tuh udah mikir, wah ini bulan depan mesti gajian, ini gimana? Oh iya gitu dari sini, sama juga orang accounting, wah pembukuan mentok. Oh ternyata di sholat itu dapet aja. Nah itu gimana itu Pak? Sholat malah jadi solusi untuk dapat pencerahan yang misalnya kita mentok sebelum sholat. Ya, itu usulnya gimana tuh Pak? Dari kunci di sholat. Baik, Masya Allah ini pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang sulit, yang seorang ulama pun susah menjawabnya. Bicara tentang khusyuk, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bagaimana bukan sesuatu yang mudah, betul kan? Saya akui bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang sholatnya itu justru menemukan barang yang hilang atau menemukan inspirasi atau ide gagasan yang cemerlang, itu justru adalah tanda dia nggak khusyuk. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, setan itu akan hadir untuk merontokkan kekhusyukan seseorang justru dengan memberikan benefit. Yang terjadi seolah-olah kita justru kagum, sholat aja tuh, pokoknya kalau kunci hilang atau handphone hilang, kita juga ketemu, ya. Oh iya di situ, iya. Akhirnya dia bergembiranya bukan karena sedang menyembah Allah, tapi menyembah habis sholat. Malah jadi nggak khusyuk, kenapa cepat-cepat sholat ya? Buru-buru deh. Jadi buru-buru kenapa? Sudah punya ide, udah punya ketemu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu yang disebut oleh beliau, ya, godaan. Ya. Beliau menyebutkan dalam hadisnya itu, zakarosai, maka setan itu akan membisik-bisikkan sesuatu yang membuat kamu itu akhirnya pikirannya itu terpaut ke sesuatu itu. Ya. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Saya juga nggak bisa menyangkalnya, memang begitu bimbingan dari beliau, bahwa yang namanya khusyuk itu justru adalah ketika kita tidak terpaut dengan sesuatu yang selain Allah, sesuatu urusan dunia kita, sesuatu yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan,
ya apa yang terjadi, yang segala macam yang lalu maupun yang akan datang gitu ya. Tapi kita hanya terfokus kepada dua hal yang paling utama. Bikasroti ni'amillah, yaitu dengan membayangkan nikmat Allah, membayangkan kehadiran Allah, alhamdulillah, kebesaran Allah. Bikasroti azumatillah dan bikasroti ni'amillah, dengan membayangkan keagungan Allah dan dengan membayangkan nikmat Allah, itu aja. Dan memang untuk sampai ke tingkat itu, ya, Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, memang syaratnya adalah kita harus menguasai ilmunya. Makanya tadi kita kaji kan, selama ini kita udah ngaku-ngaku jadi Islam, udah bangga jadi orang Islam, tapi ternyata kalau kita lihat dari segi maknanya doang, yaitu yang pertama Islamul wajib, ternyata kita belum punya rasa hormat yang sejati kepada Allah. Rasa hormatnya masih rasa hormat yang setengah hati atau seperempat hati, atau mungkin pura-pura doang, kita pura-pura nunduk, pura-pura, tapi kita belum punya rasa. Nah, bukti bahwa kita belum punya rasa hormat yang sejati adalah bukan hanya dalam sholat, tapi dalam amalan, yaitu ketika perintah-perintah Allah nggak dijaga, ketika larangan-larangan Allah malah diterabas. Makanya saya perlu mengapresiasi salah seorang di antara kita ya di sini. Ada teman kita di sini yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentang hukum bekerja di bank konvensional, yaitu riba. Wah, setelah teman kita ini mendapatkan hidayah, wah ternyata galau dia. Galau kerja di bank, ya, walaupun gajinya gede, tapi riba. Wah, saya nggak mau melanggar. Ini karena dia pasti memahami makna tunduk pada perintah Allah. Akhirnya apa dia putuskan. Wah, heboh. Keluarganya yang udah bangga punya anak kerja di bank, ya, bank ternama, ternyata memutuskan untuk mundur, maksa berhenti. Waduh, dan akhirnya apa? Lagi zaman susah nyari kerja gini kan, udah posisi enak, ditinggalin. Akhirnya dia nganggur 3 bulan. Tapi dia punya penuh keyakinan, ya, keyakinan bahwa Allah yang Maha memberi rezeki. Kalau saya patuh sama Allah, dia tunduk kan, dia hormat kepada ajaran Allah kan, nggak boleh memakan harta riba atau nggak boleh bekerja di bank yang berbau riba dan seterusnya. Dia patuh, yakin deh. Bener, selama 3 bulan itu dia bukannya nganggur, tapi apa? Dia bekerja untuk membantu kegiatan dakwah dan sosial. Dan ternyata apa yang terjadi? Allah memberikan solusi. Di tempat kegiatan dakwah dan sosial itu di sebuah Islamic Center, dia ketemu dengan seorang jemaah pengajian, ya, yang bekerja di sebuah perusahaan, ya, dan ternyata ketemu ngobrol, wah akhirnya dapat informasi, wah perusahaan saya lagi butuh engineer, yaudah kerja aja di perusahaan saya. Akhirnya melamarlah orang itu, ya, karena dia patuh, dia tunduk kepada perintah Allah, dia nggak mau melanggar larangan Allah dan dikasih rezeki. Akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan IT, ya, di daerah dekat Proklamasi, itu di Gedung Geraha 9. Alhamdulillah, barakallahu fiik kepada teman kita ini yang akhirnya sudah menjadi keluarga besar dari perusahaan ini, ya. Karena apa? Karena patuh sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Ntar cari sendiri. Namanya kalau sikit ya Pak? Hah? Nanti tanya deh tadi. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya kasih pandangan bagaimana bahwa kembali kepada tentang sholat, tunjukkan komitmen kita bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena pertemuan pertama, tapi udah terburu-buru karena memang mendadak Bapak di situ sampai. Sebenarnya udah dari pekan yang lalu juga sudah bilang Mas nggak bisa terus kalau hari Kamis. Ya. Berarti nggak hapus dong. Kenapa? Nggak hapus. Betul. Karena saya udah mikirin ada janji buat yang lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setidak khususnya ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Tapi jangan khawatir, ya saya sengaja memutus ini bukan karena maksud apa. Kalaupun bapak-bapak misalnya ingin kaji lebih dalam lagi, tinggal search di Google makna Islam atau ma'rifatul Islam. Materi yang saya sampaikan tadi juga ada di sana semua. Ya, di usap Google, dia juga banyak pengetahuannya, bisa ditambah ilmu buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.